Dalam Lontar Ratu Nusa diceritakan upaya dalam Klungkung menyatukan Nusa Penida dengan Bali. Upaya itu dilakukan untuk membangun hubungan yang lebih produktif antara rakyat Bali dengan rakyat Nusa. Hanya saja saat Ngurah Peminggir diutus oleh Dalam Klungkung mendekati Dalam Nusa ternyata gagal. Kegagalan itu karena Ngurah Peminggir menggunakan kekerasan perang untuk menguasai Nusa. Lalu, bagaimana hubungan kesejarahan antara Pura Dalempet dengan Dalam Dukut itu sendiri? Seperti apa sejarah dan kisah dalam dukut itu? Simak Jero Selobi dalam petualangan Selobi Omnivora Channel. Saat itu Dalam Nusa melepaskan Wong Samarnya mengalahkan Ngurah Peminggir dengan pasukannya. Dalam Klungkung melanjutkan upaya penyatuan Pulau Bali dengan Nusa dengan mengutus I Gusti Ngurah Jelantik Bogol. Pendekatan yang digunakan oleh I Gusti Ngurah Jelantik Bogol adalah pendekatan yang etis mengikuti tata krama seorang kesatria sebagai utusan raja. Dalam Dukut pun menerima dengan sangat hormat sesuai dengan tata krama kerajaan dalam menerima utusan raja. Dalam Dukut, atau ada juga sumber yang menyebutkan Dalam Bungkut, bersedia menyerahkan kerajaan Nusa melalui suatu cara yang terhormat dalam tata krama sebagai kesatria. Dua tokoh ini pun mengadakan perang tanding secara terhormat dengan tidak melibatkan prajurit beserta rakyatnya. Mereka melakukan perang tanding secara kesatria, tidak berdasarkan kebencian dan kesombongan akan kelebihan diri masing-masing. Baik pemirsa, saat ini saya berada di Pura Dalam Bungkut, di mana pura ini juga menjadi legenda sejarah Bali saat penyerangan Dalam Dukut atau Dalam Bungkut itu sendiri ke wilayah Bali. Kemudian akhirnya digagalkan oleh Patih Jelantik dengan senjata keris Ki Pencok Sahang. I Gusti Jelantik Bogol dalam perang tanding menggunakan senjata pemberian kerajaan bernama Ganja Malela. Dalam perang tanding itu, senjata Ganja Malela I Gusti Jelantik Bogol patah. Hampir saja I Gusti Jelantik Bogol kalah. Namun cepat-cepat istrinya di Gusti Ayu Kaler memberikan senjata bertuah bernama Pencok Sahang. Melihat senjata Pencok Sahang ini, Dalam Dukut memiliki firasat bahwa kematiannya telah dekat. Peperangan pun dihentikan sementara dan Dalam Dukut menyatakan kepada I Gusti Jelantik Bogol bahwa ia akan kembali ke Sunda Luka lewat senjata Pencok Sahang itu. Dalam Dukut pun menyatakan menyerahkan segala kekayaan Nusa dengan rakyatnya dan Wong Samarnya untuk mendukung Dalam Klungkung memajukan daerah Klungkung. Senjata Pencok Sahang ini sesungguhnya adalah taring naga pasuki. Ketika Ni Gusti Ayu Kaler mandi di Sungai Unda, ada sepotong kayu bagaikan kayu bakar atau sang yang selalu menujunya. Setiap kayu itu dijauhkan dari dirinya, selalu balik kembali mendekati dirinya. Akhirnya kayu itu pun dipungut. Dan setelah dibelah ternyata di dalamnya terdapat sebuah keris yang belum jadi. Keris itulah bernama Pencok Sahang, yang tiada lain adalah taring naga pasuki sendiri. Inilah jaba sisi dari Pura Dalam Bungkut. Yang patut menjadi renungan latar belakang dari perang tanding Dalam Dukut atau Dalam Bungkut dengan Jelantik Bogol adalah dua orang ini sesungguhnya sudah saling kenal, bahkan bersahabat saat belum menjabat sebagai raja maupun patih. Saat ada panggilan tugas yang berbeda, mereka kelola dengan bijak sesuai dengan swadharma kesatria. Dan saat Patih Jelantik Bogol datang ke Nusa membawa tugas kerajaan Klungkung, Dalam Dukut pun menyambutnya dengan sangat ramah. Dalam Dukut menyatakan bahwa jangan karena ada tugas yang berlawanan, terus persahabatan menjadi hilang. Demikian juga sebaliknya, jangan karena sahabat terus swadharma ditinggalkan sebagai seorang kesatria. Patih Jelantik Bogol membawa pasukan dari Klungkung, tetapi tidak dengan kasar menyerang kerajaan Nusa. Jelantik Bogol
mengatakan pendekatan diplomatik terlebih dahulu dengan cara-cara yang menghormati dalam dukut. Raja Nusa ini pun menyambut dengan baik. Dalam dukut menjamu Patih Jelantik Bogol sebagai seorang teman. Dalam jamuan itu, dalam dukut menyatakan bahwa Nusa tidak akan kalah kalau dalam dukut masih hidup, walaupun semua pasukan Nusa habis. Sebaliknya, utusan dalam kelungkung pun tidak akan kalah kalau Patih Jelantik Bogol tidak gugur di medan perang, meskipun semua pasukan kelungkung gugur dalam pertempurannya. Dalam dukut dan Patih Jelantik Bogol sepakat untuk tidak memberikan pasukannya masing-masing bertempur. Biarlah mereka bergembira membangun komunikasi persaudaraan demi Bali dan Nusa. Dalam dukut dan Patih Jelantik Bogol sepakat untuk melakukan perang tanding dalam melakukan swadharma kesatria. Swadharma Patih Jelantik Bogol adalah menyukseskan misi dalam kelungkung untuk menyatukan Nusa Penida ke dalam kekuasaan kelungkung. Sedangkan dalam dukut memiliki swadharma untuk menjaga eksistensi kehormatan kerajaan Nusa Penida. Begitulah dalam dukut dan Patih Jelantik Bogol perang tanding untuk melakukan swadharmanya masing-masing. Perang tanding itu bukan dilakukan karena kebencian, tetapi atas dorongan melakukan swadharma sebagai seorang kesatria. Dalam melakukan swadharma tersebut, mereka tetap juga menjaga persahabatannya. Sebelum perang tanding dilangsungkan, dalam dukut pun menjamu I Gusti Ngurah Jelantik Bogol sebagai seorang sahabat dengan jamuan kehormatan. Pasukan kelungkung dan Nusa pun ikut berpesta dalam perjamuan tersebut. Setelah jamuan berlangsung, barulah perang tanding dilakukan dengan cara-cara kesatria. Kedua pasukan hanya sebagai saksi perang tanding tersebut. Apalagi rakyat sipil tidak ada yang jadi korban dalam proses penguasaan Nusa oleh dalam kelungkung. Sifat-sifat kesatria dalam dukut dan Patih Jelantik Bogol ini pun patut menjadi renungan kita bersama dalam membangun Bali dalam proses dinamika kehidupan politik untuk mengutamakan sifat-sifat kesatria yang tidak mengorbankan rakyat kecil untuk mewujudkan tujuan mencapai kekuasaan maupun mencari kekayaan. Bersatunya Nusa dengan Bali menjadi satu sistem pemerintahan dalam proses yang sangat terhormat pada masa pemerintahan dalam kelungkung. Tidak ada yang kalah menang dalam artian sempit. Dalam dukut tidak mengerahkan pasukan Wong Samarnya melawan I Gusti Jelantik Bogol. Kemungkinan dalam dukut atau dalam bungkut melihat suatu kepentingan yang lebih besar dan lebih mulia, yaitu bersatunya alam dan rakyat Nusa dengan Bali. Persatuan ini akan membawa kedua daerah lebih mudah memajukan kesejahteraan hidup bersama antara rakyat Bali dan Nusa. Setelah perang tanding itu, keamanan dan ketentraman daerah Nusa Penida akhirnya kembali normal. I Gusti Jelantik Bogol kembali ke Gel-Gel untuk melaporkan kepada Dalam Dimade bahwa kekuasaan Nusa diserahkan kepada Dalam Bali. Begitu pula rencang dan ancangan beliau, Ratu Gede Mecaling, dengan satu perjanjian akan selalu melindungi umat Hindu ataupun masyarakat Bali yang bakti dan taat kepada Tuhan dan leluhurnya. Sedangkan bagi mereka yang lalai, tentunya akan dihukum oleh para rencang Ratu Gede Mecaling itu sendiri. Setelah perang tanding itu, akhirnya I Gusti Jelantik Bogol pun mendapatkan penghargaan dari Dalam Dimade. Iya, perang tanding itu terjadi pada masa pemerintahan Dalem Sagening atau Dalam Dimade pada tahun 1621. Baik pemirsa, demikianlah sejarah dalam bungkut yang termuat dalam Lontar Ratu Nusa. Diceritakan sebagai upaya dalam kelungkung menyatukan Nusa Penida dengan wilayah Bali untuk membangun hubungan yang lebih produktif antara rakyat Bali dengan rakyat Nusa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan Selobi Omnivora Channel. Akhir kata, saya Juru Tabakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.